Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Berkat ridha-Nya kita dapat menjalani hidup hingga saat ini. Selawat beriring salam kita sanjung sajikan kepada pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana karena beliau telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit apa yang telah saya pahami tentang video tersebut. Jadi di sini pembahasannya itu sangat penting dalam agama kita, yaitu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala serta cara-cara yang benar menurut ajaran Islam. Nah, Imam An-Nawawi, seorang ulama besar yang ahli di berbagai cabang ilmu syar'i, menyampaikan pemahamannya mendalam tentang topik ini dalam kitabnya. Nah, beliau tidak hanya terkenal dalam bidang fikih dengan mazhab Syafi'i, tetapi juga dalam bidang hadis serta karya-karya seperti Riyadhus Shalihin dan Arba'in Nawawi. Nah, ternyata beliau ini juga menulis kitab tentang akidah ataupun tauhid. Salah satunya adalah Al-Maqasid, yang secara khusus membahas konsep mengenal Allah. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, ada baiknya kita pahami dulu tuh apa yang dimaksud dengan muhallaf. Nah, muhallaf di sini yaitu seseorang yang sudah balik dan berakal. Artinya, sudah memiliki kemampuan untuk membedakan yang benar ataupun yang salah. Nah, serta memahami konsekuensi dari setiap perbuatannya. Nah, kewajiban pertama bagi setiap mukallaf ini yaitu seseorang yang sudah balik dan berakal mengenal Allah. Nah, hal ini ditegaskan oleh Imam An-Nawawi yang mengatakan bahwasanya ma'rifatullah atau mengenal Allah adalah kewajiban yang harus disampaikan kepada anak-anak kita sejak sebelum mereka balik. Nah, karena pada saat mereka mencapai usia balik, berbagai kewajiban seperti salat, puasa sudah melekat di hati mereka. Nah, oleh karena itu, persiapan mengenal Allah menjadi hal sangat mendasar. Bahkan mengenal Allah menjadi pondasi utama dari seluruh kewajiban yang lain datang kemudian. Nah, dengan mengenal Allah, seseorang akan lebih memahami tujuan hidupnya dan lebih siap menjalankan ajaran agama Islam. Nah, cara mengenal Allah tidak hanya sebatas mengetahui namanya, tetapi juga memahami sifat-sifatnya. Salah satu sifat yang harus diyakini adalah bahwa Allah itu ada atau maujud. Keyakinan akan keberadaan Allah tidak hanya bersifat intuitif, tetapi juga dibuktikan melalui tanda-tanda kebesarannya di alam semesta ini. Nah, sebagai contohnya, keberadaan matahari, bulan, bintang, dan alam semesta yang tertata rapi menunjukkan bahwasanya adanya Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Keindahan dan keteraturan alam semesta ini menjadi saksi nyata akan kekuasaan dan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nah, melalui pengamatan terhadap ciptaannya, manusia bisa semakin yakin bahwa Allah itu adalah bahwa alam semesta itu tidak mungkin ada sendirinya tanpa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat yang kedua yaitu sifat yang harus diyakini yaitu qadim, yang berarti Allah ada tanpa permulaan.
yang mana segala sesuatu di alam semesta ini memiliki permulaan. Tetapi beda dengan Allah, Allah adalah satu-satunya yang tidak memiliki awal. Konsep ini menjelaskan bahwasanya Allah tidak pernah diadakan, karena keberadaannya bersifat mutlak dan abadi. Nah, dalam hal ini, kita tidak bisa bertanya, sejak kapan sih Allah itu ada? Karena pertanyaan tersebut tidak relevan untuk sesuatu yang qadim ini. Nah, hal ini menegaskan kebesaran Allah sebagai zat yang tidak terikat oleh dimensi, waktu, ataupun ruang. Nah, dalam konteks ini, pemahaman Allah adalah sang pencipta yang kekal menjadi penegasan penting dalam keyakinan seorang mukmin. Selanjutnya yaitu sifat baqa yang menjelaskan bahwa Allah itu tidak memiliki akhir. Allah maha kekal dan tidak pernah mengalami ketiadaan. Keabadian Allah itu menjadi landasan utama keyakinan umat Islam. Nah, segala sesuatu di dunia ini pasti akan berakhir, tetapi Allah tetap akan ada selama-lamanya. Konsep kekekalan ini mengajarkan kita untuk tidak bergantung sepenuhnya pada dunia yang fana ini, melainkan lebih mendekatkan diri kita kepada sang kekal itu yang akan tetap ada meskipun alam semesta ini musnah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini juga mengingatkan kita untuk selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan di akhirat yang abadi. Nah, sifat yang keempat yaitu Allah itu tidak serupa dengan apapun atau muhalafatuhu lil hawadis. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menyerupai Allah, baik dalam bentuk, sifat maupun zat. Nah, segala sesuatu yang kita bayangkan tentang Allah itu adalah salah karena berbeda dari apa yang bisa dipikirkan oleh akal manusia. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran dengan ayat laisa kamitslihi syai'un. Artinya tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Dengan memahami sifat ini, seorang mukmin akan terhindar dari kesalahan memahami Allah, seperti menyamakannya dengan makhluk ataupun membayangkannya dalam bentuk tertentu. Nah, untuk sifat yang kelima itu adalah Allah tidak bergantung kepada apapun atau qiyamuhu binafsih. Allah tidak membutuhkan tempat, arah, atau bantuan apapun untuk eksis. Berbeda dengan makhluk yang membutuhkan tempat untuk berada, Allah ada tanpa bergantung kepada ruang ataupun arah tertentu. Oleh karena itu, keyakinan bahwa Allah berada di tempat tertentu seperti langit ataupun di atas arsy harus dipahami dengan hati-hati sesuai dengan ajaran para ulama. Allah itu maha suci dari segala bentuk ketergantungan atau keterbatasan yang dimiliki oleh makhluk. Nah, selain sifat-sifat tersebut, Imam An-Nawawi juga menyebutkan bahwa Allah itu Maha Esa atau Wahdaniyah. Keesaan Allah mencakup seperti zat, sifat, dan perbuatannya. Tidak ada yang menyamainya dalam zat, sifat, ataupun perbuatan. Allah itu Esa, bukan hanya dalam arti tidak ada Tuhan kedua, tetapi juga dalam hakikat bahwasanya tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Hal ini menjadi pondasi utama dalam akidah Islam. Bahwa Allah itu adalah satu-satunya yang berhak disembah tanpa sekutu. Nah, sifat-sifat kesempurnaan Allah ini meliputi, untuk selanjutnya itu meliputi kudrah atau maha kuasa, iradah berkehendak, dan ilmu maha mengetahui, hayat maha hidup, sama maha mendengar, basar maha melihat, dan kalam maha berfirman. Nah, semua sifat ini menunjukkan kesempurnaan Allah yang tidak mungkin dimiliki oleh makhluk ciptaannya. Sebagai contohnya, mendengar dan melihat Allah berbeda dengan makhluknya. Allah mendengar segala sesuatu, bahkan yang tidak bersuara sekalipun. Allah melihat segala sesuatu tanpa membutuhkan mata. Ini menunjukkan keunikan Allah yang tidak terikat oleh keterbatasan fisik seperti makhluk ciptaannya. Pengakuan terhadap sifat-sifat ini bukan hanya berdasarkan dalil naqli dari Al-Quran dan hadis, tetapi juga bisa dinalar oleh akal sehat. Para ulama menyebutkan sifat-sifat itu sebagai sifat akliyah karena dapat dipahami dengan logika manusia. Nah, oleh karena itu, meskipun seseorang tidak memahami dalil-dalil tekstual, ia tetap bisa mengenal Allah melalui akal sehatnya.
Nah, dengan cara ini, Islam tidak hanya menjadi agama wahyu, tetapi juga agama yang selaras dengan logika dan penalaran manusia. Nah, dalam Al-Quran, kewajiban mengenal Allah ditegaskan dalam beberapa ayat, seperti surat Muhammad ayat 19, "Fa'lam annahu la ilaha illallah", yang mana artinya, maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak selain Allah. Nah, ayat ini menjadi dalil utama mengenal Allah adalah kewajiban setiap mukallaf. Nah, setiap surat Al-Anfal ayat 40 juga menguatkan hal ini dengan menyebutkan bahwa Allah itu adalah pelindung bagi hamba-hambanya. Ayat-ayat ini tidak hanya mengajarkan tentang kewajiban kita mengenal Allah, tetapi juga memberikan pemahaman bahwa mengenal Allah adalah langkah awal untuk mendekatkan diri kepadanya. Adapun cara mengenal Allah yang benar yaitu seperti melalui sifat-sifatnya, bukan dengan mencoba memahami hakikat zatnya. Nah, para ulama menegaskan bahwa hakikat Allah tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Oleh karena itu, kita cukup mengenal Allah melalui sifat-sifatnya yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, sebagai contohnya, Allah disebut Ar-Rahman atau Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang, Al-Malik Maha Merajai, dan sifat-sifat lainnya yang tercantum dalam Asmaul Husna. Dengan memahami sifat-sifat ini, seorang mukmin akan semakin sadar akan kebesaran dan kasih sayang Allah yang meliputi seluruh makhluknya. Meskipun sifat Allah sangat banyak, minimal kita harus memahami 20 sifat wajib yang dirangkum oleh para ulama tersebut, termasuk Imam An-Nawawi. Nah, ke-20 sifat ini meliputi sifat-sifat yang menjadi inti dari keimanan kita terhadap Allah. Sifat-sifat tersebut sering disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, sehingga menjadi rujukan utama dalam mengenal Allah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, memahami sifat-sifat ini akan membantu kita untuk merasa dekat dengan Allah dan memahami kehendaknya, dan menjalani hidup dengan penuh bermakna. Sebagai kesimpulannya, mengenal Allah adalah langkah pertama yang harus dilakukan oleh setiap umat muslim untuk mendekatkan dirinya kepadanya. Nah, pemahaman ini tidak hanya memberikan landasan keimanan yang kokoh, tetapi juga memperkuat hubungan spiritual kita dengan Allah. Nah, dengan mengenal Allah, kita bisa memahami kebesarannya, mengagumi keindahan ciptaannya, dan menjalani hidup dengan kesadaran bahwasanya segala sesuatu yang berasal darinya maka juga akan kembali kepadanya. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan usaha untuk mengenal Allah melalui sifat-sifatnya dan ajaran para ulama yang telah menuntun kita kepada pemahaman yang benar. Dengan begitu, kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh ketenangan, keyakinan, dan kebahagiaan yang sejati, karena semuanya bersumber dari mengenal dan mencintai Allah. Penting juga untuk memahami bahwa mengenal Allah tidak hanya melalui ilmu yang telah kita pelajari, tetapi juga melalui ibadah yang kita lakukan, seperti salat, puasa, dan zakat. Berbagai bentuk ibadah lainnya adalah sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menguatkan hubungan kita dengannya. Dalam salat, misalnya, kita tidak hanya menyebut nama Allah, tetapi juga merenungkan kebesarannya dan memohon petunjuk serta perlindungan darinya. Begitu pula dalam puasa, kita belajar untuk menahan diri dari berbagai bentuk penghambaan, menahan diri dari berbagai godaan, serta bentuk penghambaan kita terhadap Allah yang Maha Pengatur. Nah, ibadah-ibadah ini adalah manifestasi nyata dari pengakuan kita terhadap kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk di sisi lain, mengenal Allah juga mengajarkan kita untuk berakhlak mulia, baik kepada sesama manusia maupun alam semesta. Sebagai makhluk ciptaan Allah, kita diajarkan untuk menjaga hubungan yang baik dengan sesama kita, menghormati perbedaan, dan menebar kebaikan di manapun kita berada. Nah, akhlak mulia ini adalah cerminan dari penghayatan kita terhadap sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dalam kehidupan sehari-hari, tindakan
tindakan sederhana seperti membantu orang lain, menjaga kebersihan lingkungan, dan berbagi kebahagiaan adalah bagian dari implementasi akidah Islam yang mengutamakan kebaikan. Sebagai tambahannya, mengenal Allah juga melibatkan perenungan mendalam tentang makna hidup dan tujuan akhir dari keberadaan kita di dunia ini. Ketika seseorang memahami bahwa Allah adalah satu-satunya tujuan hidup, ia akan lebih mudah menghadapi berbagai ujian dan tantangan dalam kehidupan ini. Dengan keyakinan yang kokoh, seseorang tidak akan mudah tergoyahkan oleh godaan duniawi karena ia menyadari bahwasanya kebahagiaan sejati hanya bisa dicapai dengan mendekatkan diri kepada Allah. Pemahaman ini juga membentuk sikap tawakal, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha semaksimal mungkin dalam setiap aspek kehidupan. Nah, akhirnya dengan mengenal Allah, kita juga diajak untuk terus memperbaiki diri. Tidak hanya manusia yang sempurna, tetapi dengan memahami kebesaran Allah dan kasih sayangnya yang tidak terbatas, kita diberi kesempatan untuk selalu kembali kepadanya. Nah, taubat, introspeksi diri, dan upaya untuk menjadi lebih baik setiap hari adalah bentuk yang nyata dari penghambaan kita kepada Allah. Ini adalah proses yang berkelanjutan, karena setiap kita memiliki peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki hubungan kita dengannya, kita semakin tahu bahwasanya Allah itu Maha Pemaaf. Nah, oleh karena itu, mengenal Allah adalah perjalanan hidup yang tidak pernah berhenti. Setiap ilmu yang kita pelajari dan setiap ibadah yang kita lakukan dan setiap kebaikan yang kita tebarkan adalah langkah-langkah kecil menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang diberi petunjuk untuk mengenalnya, mencintainya, serta menjalani kehidupan sesuai dengan kehendaknya. Dengan demikian, kita tidak hanya meraih kebahagiaan di dunia ini, tetapi juga kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Nah, jadi cukup di sini yang dapat saya paparkan sedikit mengenai materi pembahasan tersebut. Bila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.